Shabbat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita di dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 27 Maret 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 24. Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 24. Judulnya adalah Betsaida, nasibmu kini. Betsaida, nasibmu kini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Betsaida merupakan salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Ya, kita sering mengatakan dikutuk begitu ya, tetapi katanya itu adalah dikecam. Dua kota yang lain yang juga dikecam oleh Tuhan Yesus adalah Khorazim dan Kapernaum. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 22. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Di situ disebutkan nama kota yaitu Betsaida. Betsaida dalam bahasa Yunani sama ya, Betsaida juga. Itu artinya rumah tempat mengail atau biasa disebut rumah nelayan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Betsaida itu merupakan kampung halamannya Filipus, Andreas, dan Petrus. Kita baca Yohanes 1 ayat 44 demikian. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi Filipus, Andreas, dan Simon Petrus itu kampung halamannya adalah Betsaida. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kota Betsaida tidak jauh dari Kapernaum. Kita tahu di Kapernaum itu ada rumah mertua Petrus ya. Rumah mertua Petrus, dan juga ada White Synagogue. Jadi Tuhan Yesus kan berbakti, pernah beribadah di White Synagogue itu. Nah, setelah itu dia akan mampir ke rumah mertua Petrus. Itu tidak jauh, itu di Kapernaum. Jadi yang namanya Betsaida itu tidak jauh dari kota Kapernaum. Betsaida termasuk wilayah itu di tepi Danau Galilea. Nah, kalau sekarang kelihatannya itu agak jauh, itu karena Danau Galilea itu kan menyusut banyak, ya sudah 2000 tahunan ya, tentunya menyusut banyak airnya. Ya dulu itu di pinggiran, ya Betsaida itu dulu di pinggiran. Betsaida jelas pernah merupakan wilayah yang baik. Secara ekonomi juga baik. Karena di situ ada kampung nelayan. Kita tahu kehidupan nelayan ya memang ya pergi ke Danau Galilea mencari ikan, tetapi kehidupan mereka ya cukup baiklah secara ekonomi, karena kan itu penghasilan mereka itu ya sumbernya kan luar biasa, itu Danau Galilea. Banyak ikannya, ya, Tuhan berkati dengan banyak ikannya. Jadi pernah menjadi kampung atau wilayah
yang cukup baik secara ekonomi. Tapi kalau sekarang kita perhatikan, itu yang ada hanya reruntuhan. Yang ada hanya reruntuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa lihat foto-foto itu ya. Itu hanya reruntuhan saja. Tetapi di situ ditandai oleh para ahli yang menemukan kota itu. Itu dengan tanda-tanda bahwa di situ pernah ada kehidupan. Ada tugu kecil, batu begitu, itu ditulisi ya jalan gitu ya, jalan. Itu berarti pernah ada jalan ke situ. Artinya bahwa Tuhan Yesus ya pernah lewat ke situ. Juga ada tugu kecil ditulisi dengan sebuah tulisan tempat penanaman anggur. Berarti kan pernah ada kehidupan di sana, pernah ada orang yang menanam anggur di sana. Juga ada tulisan tempat untuk rumah-rumah nelayan. Makanya disebut dengan Betsaida, rumah nelayan. Jadi jelas bahwa pada saat itu ada kehidupan di sana. Ada orang yang bertempat tinggal di sana, hidup di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sekarang menjadi reruntuhan. Kenapa bisa sampai menjadi reruntuhan? Karena itu tadi dikecam oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Kata mengecam ini dalam bahasa Yunani oneidizo. Itu sama artinya dengan mencela. Sama artinya dengan mengaibkan. Sebetulnya ini bermakna menegur, mencomeli, mengomeli. Yaitu menegur dengan keras. Ya seperti orang marah gitu, menegur dengan keras. Ini seperti orang yang kalau negatif itu menyerang dengan kata-kata. Itu namanya mengecam. Alasannya apa? Tidak bertobat. Tadi disebutkan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Au metanoeo, tidak bertobat. Metanoeo itu menunjukkan sebuah perubahan pikiran yang drastis yang nanti akan terwujud dalam tindakan. Pikiran yang tadinya kepada berhala lalu kepada Tuhan. Pikiran yang tadinya kepada kejahatan, kelaliman, kefasikan lalu kepada kebenaran. Itu yang namanya metanoeo. Mereka tidak bertobat. Mereka tidak seperti itu. Padahal di ayat itu dijelaskan bahwa ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin menegaskan di sini, yang dimaksud dengan mujizat ini adalah tanda. Ingat ya, tanda yang menandai siapa Tuhan Yesus. Begitu mujizat. Jadi kalau ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu berarti menandai siapa dia. Artinya bahwa Tuhan Yesus di dalam keilahiannya melakukan mujizat itu. Karena natur manusia ya tidak bisa melakukan yang supranatural. Tetapi di dalam keilahiannya Tuhan Yesus melakukan mujizat. Makanya mujizat itu menandai siapa Tuhan Yesus. Lah kok orang-orang Betsaida tidak mau bertobat? Itu kan kebangetan. Kebangetan. Sudah ada tandanya itu Yesus itu siapa? Kok ia tidak mau bertobat? Itu kebangetan. Bahkan dibandingkan dengan dua kota yaitu Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini adalah kota perdagangan Venesia yang kaya di pantai timur Laut Tengah atau Mediterania.
Tetapi persoalannya itu adalah wilayah-wilayah asing, wilayah-wilayah orang non-Yahudi yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang non-Yahudi yang masih menyembah berhala. Tetapi menariknya Tuhan katakan, kalau saja di situ ada mujizat, maka mereka sudah bertobat dan berkabung. Lah kok kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, di sini kita belajar tentang Betsaida, kok penduduknya tidak mau bertobat? Padahal sudah ada mujizat yang menandai siapa Yesus. Yesus adalah firman Allah atau sang firman itu yang menjadi manusia. Jadi ilahi karakter dirinya. Sudah jelas itu, sudah jelas. Tapi mereka tidak mau bertobat. Itu kebangetan. Maka terjadilah reruntuhan itu. Karena Tuhan Yesus mengecam dengan keras kota-kota itu. Jadi terjadi reruntuhan itu. Hanya ada sekarang sisanya puing-puing, batu-batu belaka. Tidak ada kehidupan di sana. Karena Tuhan Yesus sudah mengecam kota itu karena tidak ada pertobatan penduduknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Anda yang mendengar channel YouTube saya ini, mendengar khotbah saya ini, dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, ada banyak sarana. Ada banyak sarana untuk Anda mengenal Tuhan Yesus. Percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sarananya banyak. Alkitab. Alkitab ini dijual bebas. Tidak ada yang menghalangi kalau Anda ingin beli dan membacanya. Ada orang-orang percaya yang fokus kepada belajar firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin juga ada tetangga-tetangga yang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Sarananya banyak. Mari pakai sarana itu. Supaya Anda mengenal Tuhan Yesus. Dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Dia adalah Sang Firman. Karakternya adalah ilahi sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jikalau Anda sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Tetapi masih hidup di dalam ketidakbenaran. Masih suka berbuat jahat, berbuat curang, dan sebagainya, dan sejenisnya. Saat ini, bertobat. Bertobat. Supaya Tuhan Yesus tidak mengecam Anda dan saya kalau tidak bertobat. Bertobat. Sarananya banyak. Kita sudah mengenal firman, membacanya, tinggal merenungkan tiap saat. Merenungkan, supaya tahu kebenaran itu di dalam Tuhan. Dan kita tinggalkan ketidakbenaran. Sarananya banyak. Kita bisa mendengar khotbah, kita bisa datang kepada para hamba Tuhan atau orang percaya lainnya. Untuk apa? Untuk tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita tidak melakukan ketidakbenaran. Kita kembali bertobat. Metanoeo. 180 derajat. Dari kejahatan kepada kebenaran. Dari ketidakbenaran, kesalahan kepada kebenaran. Bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ini mengingatkan kita supaya Tuhan Yesus tidak mengecam kita. Kalau Tuhan Yesus mengecam kita, maka yang ada hasilnya adalah reruntuhan. Reruntuhan kehidupan moral, kehidupan mental, juga jiwa, reruntuhan. Bahkan bisa jadi kehidupan jasmani. Jangan sampai Anda yang sekarang mapan secara jasmani menjadi hancur. Menjadi reruntuhan saja. Karena dikecam oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak bertobat. Mari Bapak Ibu. Sekarang buka telinga dan buka hati. Untuk berbalik kepada Tuhan. Yang belum percaya kepada Tuhan. Mari berbalik. Percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagi Anda yang sudah percaya, berbalik dari tindakan-tindakan
dari sifat, dari perkataan, dari hati yang jahat kepada kebenaran. Maka hasilnya bukan reruntuhan, tetapi bangunan rumah kehidupan kita yang menyukacitakan. Jangan sampai Betsaida kita alami. Betsaida nasibmu gini, tetapi kita bernasib baik. Karena Tuhan memberkati Anda dan saya setelah kita bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Supaya hidup kami bukan hidup seperti reruntuhan yang menyengsarakan, tetapi kehidupan yang terbangun, baik secara rohani maupun jasmani. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa